Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Saud tentang merangkum bab 1 yang berjudulkan kolonisasi dan imperialisme barat di Indonesia. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Christian Paskalis. Nama saya Ira. Nama saya Laurin, nama saya Natali, dan nama saya Yuli. Selamat menyaksikan. Kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Yang pertama, latar belakang kolonialisme dan imperialisme barat. Pada abad ke-15, bangsa Eropa mengalami masa kebangkitan. Penemuan jalur laut oleh tokoh seperti Vasco da Gama dan Columbus membuka jalan bagi Eropa menjelajah dunia. Revolusi industri membuat negara-negara seperti Inggris, Belanda, dan Perancis butuh bahan mentah dan pasar baru. Maka lahirlah kolonialisme dan imperialisme, sistem untuk menguasai wilayah lain demi kepentingan ekonomi dan politik. Yang kedua, kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Indonesia dengan kekayaan rempah-rempahnya jadi incaran utama. Pada tahun 1511, Portugis menguasai Malaka lalu masuk ke wilayah Indonesia Timur. Spanyol pun ikut datang tapi bersaing dengan Portugis. Kemudian Belanda membentuk VOC pada 1602 dan secara sistematis mulai menguasai perdagangan dan politik di Indonesia. Tak lama, Inggris pun ikut bersaing. Yang ketiga, Indonesia pasca VOC, masuknya pengaruh Perancis dan kedudukan Inggris. Setelah VOC bangkrut dan dibubarkan pada 1799 karena korupsi dan utang, wilayah kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Namun saat Belanda dikuasai oleh Prancis di bawah Napoleon Bonaparte, Indonesia ikut terkena dampaknya. Tahun 1811, Inggris mengambil alih sementara dan menempatkan Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal. Ia melakukan reformasi, menghapus tanah paksa, memperkenalkan sewa tanah, dan mulai mendokumentasikan budaya lokal. 4. Masa kekuasaan Napoleon. Yang keempat, masa kekuasaan Belanda kedua. Setelah kekalahan Napoleon, Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada 1816. Mereka menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada 1830. Petani dipaksa menanam komoditas komoditas ekspor seperti kopi dan tebu. Hasilnya dikirim ke Belanda, sementara rakyat kelaparan dan menderita. Yang kelima, kebijakan pintu terbuka. Memasuki akhir abad ke-19, sistem tanam paksa mulai ditinggalkan. Belanda membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk berinvestasi ke Hindia Belanda. Inilah awal dari kebijakan pintu terbuka dan politik ekonomi liberal. Perusahaan swasta Belanda dan asing bebas membuka perkebunan dan industri, tapi rakyat tetap dijadikan buruh murah. Yang keenam, reaksi terhadap kebijakan pintu terbuka. Eksploitas meningkat, tanah rakyat dirampas, pajak tinggi, dan upah rendah. Kritik pun datang dari tokoh Belanda sendiri seperti Edward Douws Dekker lewat bukunya Max Havelaar yang mengungkapkan penderitaan rakyat Jawa. Di sisi lain, kesadaran nasional rakyat Indonesia pun mulai tumbuh. Yang ketujuh, kritik keras terhadap kolonialisme memaksa Belanda menjalankan politik etis pada awal abad ke-20. Isinya adalah edukasi, irigasi, dan migrasi. Tujuannya katanya untuk membalas budi kepada rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya manfaat kebijakan ini adalah lebih banyak dirasakan Belanda itu sendiri. Namun, dari politik etis inilah muncul generasi terdidik seperti Sutomo, Hatta, dan Soekarno. Yang kedelapan, dampak kebijakan pintu terbuka dan politik etis. Pintu terbuka menyebabkan ekonomi Hindia Belanda berkembang pesat, tapi rakyat tetap tertindas. Politik etis memberikan akses pendidikan meskipun terbatas. Justru dari sekolah ini lahir kaum intelektual yang nantinya memimpin pergerakan nasional. Yang kesembilan, perlawanan terhadap kolonialisme Eropa. Perlawanan rakyat Indonesia terjadi sejak awal kedatangan bangsa Eropa. Yang pertama ada di Maluku, Kesultanan Hairun dan
Abdullah dari Ternate melawan Portugis. Selanjutnya Kesultanan Aceh dan Demak juga menentang kehadiran Portugis. Selanjutnya Sultan Agung dari Mataram menyerang Batavia tahun 1628 sampai 1629 untuk mengusir VOC. Selanjutnya Sultan Hasanuddin dari Goa menolak monopoli VOC tapi akhirnya ditaklukkan. Selanjutnya Pangeran Diponegoro memimpin perang besar tahun 1825 sampai 1830 karena campur tangan Belanda dalam urusan keraton dan pajak rakyat. Ini dikenal sebagai Perang Jawa. Selanjutnya Kesultanan Palembang, Riau dan daerah-daerah lain juga melakukan perlawanan lokal meskipun kalah karena senjata dan strategi perang Belanda lebih modern. Yang ke-10, revolusi besar dunia dan paham keindonesiaan. Revolusi Amerika dan revolusi Perancis membawa ide-ide baru, kemerdekaan, hak asasi manusia dan pemerintahan rakyat. Di Asia, Jepang menjadi contoh modernisasi tanpa dijajah. Gerakan pan-Islamisme dan nasionalisme juga menyebar. Semua ini mendorong rakyat Indonesia untuk mulai memikirkan persatuan dan kemerdekaan. Yang ke-11, pengaruh revolusi terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Revolusi dan tekanan internasional membuat Belanda tak bisa sembarangan. Mereka mulai melonggarkan kontrol, memberikan ruang bagi organisasi dan pendidikan pribumi, tapi semua tetap dikendalikan ketat agar tak membahayakan kekuasaan kolonial. Yang ke-12, pengaruh revolusi terhadap paham keindonesiaan. Pendidikan dan informasi membuat rakyat sadar bahwa mereka bukan sekadar warga kerajaan atau suku, tapi suatu bangsa Indonesia. Inilah awal kesadaran nasional. Muncul organisasi seperti Budi Otom yang dibentuk pada tahun 1908 dan juga Sarekat Islam 1912, Indicet Partij 1913 hingga lahirlah Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ke-13, VOC dan sejarahnya. VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan tahun 1602. Mereka diberi hak istimewa mencetak uang, membuat perjanjian, bahkan memerintah. Awalnya hanya berdagang, tapi lama-lama menjadi alat penjajah. Mereka menguasai pelabuhan, memonopoli perdagangan, dan ikut campur urusan politik kerajaan lokal. VOC bubar pada 1799 karena korupsi, utang, dan perlawanan rakyat yang terus membesar. Penutup, kolonialisme dan imperialisme membawa penderitaan, tapi juga menyadarkan bangsa Indonesia pentingnya persatuan keinginan dan untuk memperoleh kekayaan, kemerdekaan. gold. Dari perlawanan lokal muncul kesadaran nasional yang akhirnya membawa Indonesia menuju proklamasi 1945. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan